Halo para seto, kali ini admin akan menceritakan sejarah peristiwa kekejaman Jepang saat Perang Dunia II masih berlangsung di kota Nanking, Cina. Oh ya, sekedar info, kota Nanking yang admin sebutkan tadi itu sebenarnya nama aslinya adalah kota Nanjingnya. Tapi demi kenyamanan penonton, jadi kita samarkan menjadi kota Nanking. Oke, setuju? Lanjut. Pada tanggal 13 Desember tahun 1937, tentara kekaisaran Jepang menguasai kota Nanking dan memulai pembantaian warga sipil terbesar yang tercatat dalam sejarah. Melansir dari histori, diperkirakan 200.000 hingga 300.000 penduduk sipil Nanking tewas di tangan tentara Jepang. Tentara Jepang membantai penduduk Nanking tanpa pandang bulu, termasuk mengeksekusi lansia dan balita. Para tentara Jepang juga memperkosa ribuan perempuan Nanking, serta menjarah dan membakar setidaknya sepertiga bangunan di kota itu. Peristiwa ini menyisakan luka yang begitu membekas di memori rakyat Cina dan mempengaruhi hubungan kedua negara hingga saat ini. Untuk mengenang tragedi ini dan menyuarakan pentingnya perdamaian di antara umat manusia, pemerintah Cina membangun sebuah aula untuk mengenang para korban pembantaian di kota Nanking. Sebuah museum yang menampilkan bukti-bukti sejarah pembantaian Nanking. Dulu, ibu kota Cina setelah meraih kemenangan berdarah di Shanghai, tentara Jepang mengalihkan perhatian mereka ke Nanking, yang merupakan ibu kota Cina pada saat itu. Nanking merupakan kota yang makmur dan pusat industri, serta memegang posisi sentral, sehingga pasukan Jepang bertekad untuk menghancurkannya. Pemimpin Cina saat itu, Chiang Kai-shek, melihat bahwa prajuritnya kemungkinan besar akan kalah dalam pertempuran untuk mempertahankan Nanking. Ia kemudian memerintahkan pemindahan hampir semua pasukan resmi Cina dari kota dan membiarkan Nanking dipertahankan oleh pasukan tambahan yang tidak terlatih. Chiang juga memerintahkan kota itu untuk tetap dipertahankan dengan cara apapun dan melarang evakuasi resmi warganya. Banyak yang mengabaikan perintah ini dan melarikan diri, tetapi mereka yang tetap bertahan hanya bisa mengharap belas kasihan dari musuh yang mendekat. Sementara itu, kelompok kecil pengusaha dan misionaris barat yang tergabung dalam Komite Internasional untuk Zona Keamanan Nanking berusaha mendirikan daerah netral atau zona aman di kota tersebut yang akan menyediakan perlindungan bagi warga sipil. Zona aman ini dibuka pada November tahun 1937 dan berisi kem-kem kecil. 1 Desember tahun 1937, pemerintah Cina meninggalkan Nanking dan menyerahkan tanggung jawab kota kepada Komite Internasional. Semua warga sipil yang tersisa diperintahkan berlindung ke zona aman untuk keselamatan mereka. Pada tanggal 13 Desember tahun 1937, rombongan pasukan pertama tentara Jepang yang dikomandani oleh Jenderal Matsui Iwane memasuki kota Nanking. Melansir Britannica, penghancuran Nanking dan pembantaian serta pemerkosaan terhadap penduduknya merupakan perintah dari Matsui. Selama beberapa minggu berikutnya, tentara Jepang melaksanakan perintah Matsui. Mereka melakukan eksekusi massal dan puluhan ribu pemerkosaan. Tentara Jepang juga menjarah dan membakar hampir seisi kota, sehingga mengakibatkan kehancuran lebih dari sepertiga bangunan di kota Nanking. Meskipun pada awalnya setuju untuk menghormati zona aman Nanking, namun pada akhirnya para pengungsi tidak bisa menyelamatkan diri dari keganasan tentara Jepang. Pada Januari tahun 1938, Jepang menyatakan bahwa ketertiban kota telah dipulihkan dan membongkar zona aman. Pembantaian berlanjut sampai minggu pertama Februari tahun 1937. Kemudian, pada tahun 1940, Jepang menjadikan Nanking sebagai ibu kota pemerintahan boneka Cina yang dipimpin oleh Wang Qingwei. Pemerintahan boneka ini berkuasa hingga Perang Dunia II berakhir. Tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II,
pemimpin militer Jepang yang melakukan invasi ke Cina diadili atas tuduhan kejahatan perang. Jenderal Matsui Iwane dan Tani Hisao, seorang letnan jenderal yang secara pribadi berpartisipasi dalam tindakan pembunuhan dan pemerkosaan, dinyatakan bersalah atas kejahatan perang oleh Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh dan dieksekusi. Bagaimana menurut para seto tentang peristiwa kekejaman Jepang di Nanking, Cina ini? Silahkan adu mulut kalian di kolom komentar, dan seperti biasa, terima kasih.